Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan pada baik keluarga di rumah ini, alhamdulillah kita dapat melanjutkan kajian rutinitas kita, kajian Baban Batu Hijrah. InsyaAllah pada sore ini kita membahas bab fikih, itu bab an-nikah yang berkaitan dengan hukum pernikahan. Juga yang kita muliakan ketua harian serta seluruh jajaran pengurus Baban Batu Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita hari ini adalah as-sadaq. As-sadaq dalam istilah kita disebut mahar, ya, atau mas kawin. Mas kawin ini salah satu dari kewajiban calon suami yang wajib dia berikan kepada istri, calon istri. Nah, apa itu mahar dan apa dasar disyariatkannya mahar ini? Di dalam Al-Quran Allah sebutkan wa atun nisaa as-sadaqatihinna nihlah wa atuhunna ujuruhunna. Ini ayat dasar disyariatkannya, yaitu mahar. Apa yang dimaksud dengan wa atun nisaa as-sadaqatihinna nihlah? Sadaqatihinna ini yang dimaksud adalah mahar tadi, sadaq. Kemudian dalam hadis dikatakan iltamis walau khataman min hadidin. Carilah mahar itu walaupun berbentuk cincin yang terbuat dari besi. Jadi mahar itu tidak harus yang mahal sekali, penting dia berharga. Tidak harus miliaran. Yang penting dia satu yang berharga. Mau harganya mahal ataupun harganya murah. Sehingga Nabi katakan iltamis, carilah mahar itu walau khataman min hadid, sekalipun ya sebentuk cincin dari besi. Tapi tetap ada harganya, ya kan? Yang jelas harga cincin dari besi dengan dari perak atau emas lebih mahal. Tapi ada harganya. Ini dasar hukum disyariatkannya tentang mahar ini. Tergantung permintaan calon istri tersebut. Kalau dia minta maharnya mobil, ya harus mobil. Kalau nggak sanggup, mundur kamu. Ya, sanggup mundur. Tetapi juga disebutkan perempuan yang banyak berkahnya, yang murah maharnya. Jadi calon ikhwan kalau mencari calon istrinya, cari perempuan yang maharnya murah. Karena disebutkan yang banyak berkahnya itu yang maharnya sedikit. Ya, itu dasar hukumnya. Nah, terus wa inna ma sammallahu ta'ala al-mahr nihlatan. Allah namakan mahar itu nihlah dalam ayat tadi, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Apa itu arti nihlah? Atiyatan, artinya pemberian.
Ya, pemberian. Mahar itu artinya pemberian. Ya. Li'annahu laysa fi muqabilihi ghurmun 'ala al-mar'ah. Jadi ini pemberian bukan apa namanya ganti seperti jual beli, tidak. Kalau jual beli kan beda. Misalnya saya beli HP, maka HP itu saya miliki dan saya bayar dengan harga 2 juta. Itu namanya muqabalah dalam jual beli, kita bahas. Tapi kalau mahar ini bukan bermakna itu, tidak. Artinya perempuan itu kita beli dan segitu, tidak begitu maksudnya. Kenapa? Karena perempuan dan laki-laki ketika menikah itu sama-sama, ya, apa? Sama-sama tastamti'u bizauj, sama-sama saling bersenang-senang. Bukan dari pihak laki-laki dia yang mendapatkan kesenangan, dari pihak perempuan pun juga mendapatkan kesenangan. Makanya bukan bermakna beli di sini, tapi bermakna atiyah, itu pemberian. Itu beda ya. Jangan disamakan saya beli itu. Nah, jangan. Tidak ya. Paham ini ya? Kenapa? Karena si perempuan itu juga tastamti', juga dia mendapatkan kenikmatan ketika dia nikah. Artinya sama-sama mendapatkan kesenangan. Lianna al-mar'ata tastamti'u bizawj kama yastamti'u huwa, faka'annaha ta'khudhu as-sadaq min ghairi muqabalatin li syai'. Jadi seakan-akan ketika perempuan itu mengambil atau menerima mahar dari laki-laki tersebut, ya, itu apa? Faka'annaha ta'khudhu as-sadaq min ghairi muqabalatin li syai'. Artinya seakan-akan ketika dia mengambil menerima mahar itu, ya, dia bukan dengan makna apa namanya timbal balik seperti dalam jual beli tadi. Makanya disebut mithlah. Ya, ini tentang mahar. Nah, kemudian ketika seorang laki-laki membayar mahar, maka disitulah seorang laki-laki itu memiliki hakku al-istimta'. Dia memiliki haknya istimta', haknya bersenang-senang. Jadi hak bersenang-senang itu milik siapa? Seorang suami. Ya. Dengan sebab dia membayar mahar tadi, maka dia memiliki hak istimta'. Makanya di dalam Islam, kalau seorang suami ingin bersenang-senang dengan istrinya, dan istrinya menolak, maka berdosa, ya kan? Sehingga dalam hadis disebutkan, sampai disebutkan laknat hal malaikat, sampai dilaknat oleh malaikat. Kenapa? Karena hakul istimta', yang haknya istimta' tadi itu adalah miliknya suami. Ini di sini apa namanya keadilan tadi. Ya. Ketika dibebankan kepada seorang laki-laki bayar mahar, maka di situ juga ada haknya seorang laki-laki terhadap istrinya. Maka kalau sudah terjadi hubungan nikah, maka seorang istri terikat dengan akad nikah tadi, sehingga dalam Islam dikatakan dia tidak boleh keluar rumahnya kecuali izin suaminya, bahkan dia tidak bisa berpuasa sunnah kecuali atas izin suami. Inilah hebatnya Islam. Ya. Itu. Makanya kalian kalau sudah menikah tidak seperti sekarang lagi, ada aturan-aturan yang mengikat, ya, yang mengikat kita. Begitu juga sebaliknya. Ya. Seorang suami juga terikat, ada kewajiban-kewajiban dia, di antaranya memberikan nafkah, maka dia wajib memberikan nafkah kepada istrinya, ya, mengajarkan apa namanya nilai-nilai agama kepada istrinya. Ini yang dibebankan
kepada suami tadi. Ini tentang mahar. Nah, tadi kan kita katakan mahar itu tidak dibatasi, artinya tidak ada standar harus sekian, tidak. Tapi ada yang disunahkan. Ya, ada yang disunahkan. Yang penting dia faedahnya sesuatu yang berharga, ya, maka itu dan halal, maka itu bisa dijadikan mahar. Nah, tapi kalau sesuatu yang halal tak bisa dijadikan mahar. Misal maharnya 1 botol buah misalnya, itu tak bisa. Ya. Jadi maharnya 1 mangkok mie ayam atau 1 mangkok bakso, bisa. Jadi suaminya nanti ketika akad itu, ya, saya nikahkan kamu, kata dia, dengan istri saya dengan maharnya 1 mangkok bakso. Sah bukan? Sah. Kenapa? Karena bakso ada harganya kan? Ada harganya dan halal. Nah itu, jadi nggak masalah. Ya suruh dia makannya, mahar itu. Makan sering jadi darah daging dia kan. Dan mahar itu haknya si istri. Jangan pula udah nikah, nanti kau ambil lagi. Ya, nah, itu udah punya dia. Kecuali dia ngasih. Nampaknya suami ini kere kan, ada modal, ada kerja, adalah ini cincin mahar dulu saya berikan ke abang lagi buat modal, tak masalah. Asalkan itu sudah diberi oleh istri tadi. Tapi kamu tidak punya hak untuk mengambil lagi. Paham ya? Nah, kemudian mahar itu ya disunnahkan ala yang kusu'an asyurki darahim khalisah. Disunnahkan jangan kurang dari 10 dirham. 10 dirham ya, yang murni. Kalau dirham itu kan terbuat dari perak, yang khalisah, yang murni. Ya tinggal kita apakan, karena perak itu per gramnya berapa harganya? Misalnya harganya 1 gram, kalau 10 dirham itu sama dengan 2.975 gram. 2.975 gram. Berarti 2,375 kali 10 dapat berapa? 23 kali 10 nah. Baru dikalikan harga perak berapa? 40.000 ya. Perak yang murni ya, enggak campuran. Yang khalisah. Khalisah itu yang murni, perak enggak ada campur. Beda itu kan, emas murni sama perak murni. Emas murni juga lebih mahal. Ya, dapat berapa? Jadi kalau harga peraknya itu per gramnya 40.000 ya, maka maharnya yang disunahkan sanu alla yanqusu an asrati darahim. Ya, tadi kan dikatakan tidak kurang dari 10 dirham khalisah. Tinggal kalikan aja. Dapat berapa?
Hah? Dapat berapa? 46 juta. Kalau digenapkan 46 juta. Ya. Nah itu jadi mahar itu ya dia 2,975. Tadi 1 dirham itu 2,975. 1 dirham ukuran beratnya 2,975. Ini menurut dalam pendapat jumhur para ulama mayoritas ya. Beda dengan dalam mazhab Abu Hanifah, beda lagi. Jadi 2, kalau dia harganya kali 500 ya, berarti sama dengan berapa itu? 1,487,5. Kalau dikalikan harganya 35.000, itu lebih kurang 52 juta 600 sekian ya. Mana berat atau enggak? Tapi ini kan disunahkan. Sunnah hukumnya agak wajib ya. Ini yang akhwat perlu catat nih ya, jangan lupa. Kalau nanti datang yang melamar kan sunnahnya segini ya. Kemudian wa an la yazida ala 500 dirhamin khalisah, dan jangan lebih mahar itu dari 500 dirham. Kalau lebih dari 500 dirham itu sudah tidak sunnah lagi. Jadi tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham. Berarti antara-antara itu. Ya, ini tentang mahar. Kemudian disyaratkan juga wa istaratu ayyakuna as-sadaqu ma'luman fala yasihu ayyus libaha syai'an majhulan. Disyaratkan mahar itu harus maklum, artinya diketahui. Maka tidak sah kalau maharnya sesuatu yang majhul, sesuatu yang tidak jelas. Misalnya yang tidak jelas itu seperti apa? Seperti seorang wali mengatakan, zawajtuka binti bi baitin min buyutik. Kata seorang wali, saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mahar salah satu dari rumah kontrakmu. Itu nggak sah, karena majhul. Rumah kontrak yang mana? Rumah kontrak yang banyak. Apa rumah kontrak yang di Surabaya atau yang di dekat Suria misalnya, maka jelas. Seadanya rumah maharnya sah-sah saja, tapi harus maklumat, harus jelas. Misalnya saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mahar rumah kontrakmu yang di Sungai Buaya. Sah.
atau dengan mobil, tapi mobilnya jelas. Jangan salah satu mobilmu nanti yang maksudnya mobil pick up pula ada kan. Ini tentang mahar. Jadi apa namanya, patokannya seperti itu. Tapi bukan berarti kurang daripada itu tidak boleh. Boleh, ya, nggak masalah. Seperti kalau kamu memang seorang laki-laki yang banyak duit, ya, toge, ya, toge ayam, banyak duit itu, hari ayam, duit masuk terus. Nah, kasih mahal ayam yang disunahkan tadi. Ya. Tapi kalau nggak ada duit, tapi sudah mau sama mau, ya kita tidak cincin dari besi. Nah, banyak juga di pinggir jalan sana. Ya. Nah, itu dia. Jadi kaidahnya mahar itu sesuatu yang berharga, ya, kemudian yang halal. Sunnahnya, kadar kesunnahnya seperti yang sudah kita jelaskan. Itu dia. Dan apa fungsi mahar ini? Fungsi mahar ini adalah hakul istimta', ya, sehingga ketika membayar mahar tadi, seorang suami itu dia sudah memiliki hakul istimta'. Nah, dan itu adalah sesuatu yang wajib dibayarkan, sesuatu yang wajib dibayarkan. Bolehkah hutang? Boleh, kalau memang calon istri itu mau dia dihutang. Misalnya nanti dibayar, itu namanya mahar muajjal, mahar yang dihutang cicil misalnya. Jadi setiap bulan bayar, ya, maharnya. Setiap bulan bayar 300.000. Sampai anak 4 baru lunas maharnya. Ya. Jadi nggak masalah, ya, kalau jadi tergantung dengan istri tadi. Makanya disebutkan sini wa yajuzu lil mar'ati an tahbisa nafsa an zawjiha hatta taqdida mahraha al-hal. Jadi boleh seorang perempuan itu menahan dirinya, ya, artinya tidak memberikan pada suaminya untuk bersenang-senang sampai suaminya membayar mahar tersebut. Kalau memang maharnya itu maharnya itu tunai. Ya, misalnya kan disebutkan tadi maharnya tunai, tapi belum dikasih oleh suaminya. Maka pas pada malamnya dia mau bersenang, boleh istrinya tahbis. Ya. Kalau mau bersenang, sedikit belum maharnya misalnya. Nah, itu kalau mahar yang tunai. Tapi boleh muakhar, bukan mahar yang muakhar yang tidak tunai. Adapun mahar yang muakhar, yang mahar yang tidak tunai, fatutalibuhu bihi ba'da al-waqti illa idza ajjala ila ajalin muayyanin fala tutalib bihi hatta tamdil muddah. Nah, itu. Tapi kalau mahar yang muakhar tadi, ya, yang tidak ditentukan waktunya, ya, maka apa? Aman muakhar fatutalibuhu bihi ba'da al-waqti. Kalau sudah disetujui, maka seorang perempuan itu dia boleh menuntut maharnya. Tapi kalau mahar yang disepakati bahwa mahar itu ditunda pada waktu tertentu, ya, ditunda pada waktu tertentu, misalnya sudah sepakat nih istrinya, nanti maharnya kamu bayar 3 bulan setelah nikah misalnya. Itu gimana? Maka fala tutalib, maka seorang perempuan ini tidak boleh menuntut sampai
waktu 3 bulan tadi. Paham ya? Itu yang berkaitan dengan ini dalam madhab Imam Syafi'i. Ya, kira-kira sampai sini sudah bisa dipahami selama hari ini. Ini juga penting ya, karena berkaitan dengan pembukaan. Ada yang kurang jelas? Silakan.